Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selor piye kabare? Are you okay? Masih bersama Sudur Al Misbah di sini in your heart. Alhamdulillah ya, sekarang saya berada di Wisma Atlet di Jakarta. Di video kali ini saya mau berbagi tips dan pengalaman buat kalian, terutama yang baru balik pengen cuti ke Indonesia atau balik ke tanah air ya, terutama untuk TKI, tenaga kerja Indonesia, atau PMI ya, yang sekarang pekerja migran Indonesia yang mau cuti ke Indonesia. Ini soalnya dari pengalaman saya kemarin, saya datang dari Arab Saudi, dari Jeddah menuju ke Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, dan di sana selama masa pandemi atau COVID ini ada suatu perlakuan khusus yang harus kita jalani ya kan. Pertama, setelah saya datang di Bandara Sota atau Soekarno-Hatta, di sana kita akan dikumpulkan ya, orang yang datang dari luar negeri nanti akan didata kesehatan dari pihak Kementerian Kesehatan ya. Yang pertama yang harus kalian siapin adalah tes PCR, print-printan itu dari negara asal kalian, yang di sana terdapat kalian bahwa negatif COVID-19. Terus yang kedua, nanti mereka akan menanyakan tentang vaksin ya. Kalian udah divaksin berapa kali, apa belum, nanti kalian jawab sendiri. Terus setelah sampai di Indonesia nanti ada dua pilihan. Jadi kalian bisa memilih hotel atau dikarantina di Wisma Atlet. Sedangkan di hotel ini pilihan pertama, kalian harus berbayar dari kantong kalian sendiri ini. Yang kedua, Wisma Atlet. Wisma Atlet kita disediakan dari pemerintah di gedung Wisma Atlet selama 8 hari. Untuk periode ini 8 hari kita dikarantina di gedung ini. Seperti itu. Jadi mereka nanti dari data-data yang kita berikan, mereka akan memberikan stempel ada hotel atau Wisma Atlet. Jadi kalian harus lihat stempelnya, harus yang Wisma Atlet kalau kalian pengen Wisma Atlet yang gratis. Oke? Itu tips pertama. Yang kedua, setelah sampai di Indonesia tentunya juga ada peraturan baru ya. Kalian tahu sendiri, jika dari luar negeri membawa HP yang belum pernah ke Indonesia, sekarang ada peraturan IMEI atau nomor IMEI HP. Jadi HP yang dari luar negeri itu nanti tidak bisa dipakai nomornya. Setelah dimasukin nomor Indonesia, biasanya nggak ada sinyalnya. Solusinya gimana? Solusinya di sini banyak pilihan. Jadi nanti kalian setelah keluar dari bandara, nanti banyak orang yang nawarin SIM card atau kartu HP. Kalau di sini yang paling banyak itu Smartfren. Smartfren berharga Rp100.000. Jadi di HP manapun bisa connect tanpa harus registrasi, cuma Rp100.000. Kalian bisa langsung internetan, bisa komunikasi langsung dengan keluarga kalian. Tentunya nih hari ini siapa sih yang nggak punya HP, dan kalau HP tidak ada internetnya buat apa gitu kan? Nggak ada gunanya gitu, useless gitu. Jadi lebih baik sih saya saranin kalian beli SIM card tersebut kalau HP kalian belum pernah ke Indonesia sebelum peraturan baru ya. Kalau HP kalian semua udah pernah ke Indonesia, bisa dipakai. Saya sudah mencoba, saya beli kartu dulu di Simpati di Jeddah. Terus saya registrasi pakai kakak saya, pakai SIM saya, pakai kakak sama KTP. Udah masukin, udah oke, valid. Saya masukin di HP iPhone, nggak terbaca, padahal udah udah register gitu ya, udah terdaftar. Saya pindah ke HP Android, ternyata bisa. Aduh, ini memang karena HP Android saya juga dulu pernah ke Indonesia tahun 2019. Jadi tips kedua ini yang sangat yang harus diperhatikan ini, kalian
lebih baik beli kartu SIM card di sini. 100.000 dapat sekitar 16 giga yang dibagi jam malam sama jam siang gitu. Tapi lumayan lah daripada kita nggak ada kegiatan, nothing to do gitu kan. Nggak ada hiburan juga kan di sini juga. Kalian wajib belilah kalau gitu. Yap, setelah itu kita sampai di Wisma Atlet ya. Waktu itu ini ada beberapa barang yang harus kalian sediakan nih. Menurut pengalaman saya ya. Barang pertama yaitu bentar ya. Ini colokan ini. Colokan ini penting banget karena buat ngecas HP kalian ini. Kalau nggak ada baterainya buat apa? Nggak ada guna kan, useless lagi. Soalnya di Indonesia colokan itu pakai dua gini. Pakai dua colokan, bukan yang 3. Kalau di luar negeri standar 3 ya kan. Kalau bisa kalian membawa ini. Jadi di sini tersedia, cuman serba mahal di sini, tahu sendiri. Meremo kalau orang Jawa ini. Terus kalau bisa juga pakai ini, konektor ini. Biar satu rombongan ini bisa mencukupi ini pakai di sini. Jadi kita jaga-jagalah. Biar HP kita selalu on, ada baterainya. Ini zaman sekarang kalau HP itu memang sesuatu yang sangat penting buat kita gitu. Yang kedua lagi sendal nih. Harus sedia sendal. Apapun sendalnya, karena nanti pasti kita kalau di karantina selama 8 hari pasti kita boring, kita nggak bisa stay di kamar. Kita pengen keluar misalnya jogging atau ke kantin atau lihat suasana di sekitar Wisma Atlet. Perlu banget buat kalian sendal, jangan lupa. Yang pertama colokan, sandal. Yang ketiga buat kalian ini, kalau yang muslim bawa sajadah. Karena apa? Karena nanti kalau sholat bisa buat sajadah buat sholat, karena di sini nggak ada tempat sholat, jadi sholatnya di kamar. Jadi kalian harus mempersiapkan sajadah. Inilah 4 barang yang harus kalian punya ketika kalian di karantina di Wisma Atlet Jakarta. Yang pertama itu kartu SIM internet, terutama buat kalian yang punya HP Android atau iPhone. Kalian harus punya koneksi internet ini. Rata-rata mereka menjual dengan harga Rp100.000 dengan jaminan nanti kalau memang tidak terkoneksi, tidak ada sinyalnya, bisa dikembalikan. Jadi safety buat kalian lah. Buat HP yang dari luar negeri biasanya tidak bisa terkoneksi dengan sinyal di Indonesia, karena melalui sistem IMEI tersebut HP yang dari luar negeri tidak bisa membaca sinyal dari Indonesia. Kalian harus beli paling banyak di sini Smartfren atau XL ya. Ada 2 kartu yang saya tahu, mereka membanderol sekitar Rp100.000. Yang kedua, kalian harus membeli colokan ini kecil. Colokan 2, karena standar di Indonesia colokan listrik 2 ini ya. Ada yang 3, ada yang 2, tapi kalian harus beli yang 2 kayak gini, karena di standar Indonesia colokan 2 seperti ini, kakinya 2 ini. Atau juga harus bawa konektor listrik seperti ini, biar nanti bisa ngecas bersama-sama ya sama teman-teman kalian, karena satu kamar itu berisi 3 orang. Yang ketiga harus bawa sandal buat kalian jaga-jaga, pasti boring banget di kamar terus. Jika kalian pengen keluar, pakai sandal biar lebih simple dan nyaman. Yang keempat, buat kalian yang muslim, sajadah. Ini penting banget buat sholat, karena
Kita di sini sholatnya di kamar, jadi kita butuh sajadah untuk peralatan sholat kita. Capsule demikian dari saya. Ingat di sini juga ada kantin, cuman tahu sendiri harganya di sini meremo kalau orang Jawa. Harganya tinggi, jadi kalian ya kalau mau irit-irit ya nggak usah jajan gitu. Tapi sometime lah, kadang-kadang kita harus jajan nggak masalah. Banyak mahal-mahal gitu, jadi jangan kaget gitu. Misalnya satu botol aqua gini 10.000, bakso satu mangkok 25.000, jus ada 20.000, kerupuk 15.000, wah. Terus coffee mix kemarin 7.000. Pokoknya serba mahal di sini. Jadi kalian kalau mau irit, mau hemat, nggak usah jajan. Di sini sudah disediakan 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Jadi bisa mencukupi kalian selama 8 hari gratis gitu ya. Dari saya terima kasih banyak telah menonton. Semoga tips dan pengalaman saya bisa berguna bagi kalian semua yang mau rencana cuti atau pulang ke Indonesia. Dari saya Sudur Al-Misbah di sini, in your heart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gas lu, gas, slor.